Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah karibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Oke, baik anak-anak, kita pada hari ini akan belajar tentang tokoh-tokoh awal Muhammadiyah. Nah, jadi tidak semua yang akan diceritakan. Jadi tokoh-tokoh yang dalam sejarahnya itu sangat heroik sekali, sangat sangat berkesan sekali bagi organisasi Muhammadiyah. Yang pertama yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentu saja ya, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah seorang pendiri dari Muhammadiyah. Nah, Kiai Dahlan ini selama hidupnya dia uh, sampai 54 tahun. Kiai Dahlan adalah seorang yang mempunyai atau diberi gelar oleh negara sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nah, ia adalah putra dari 7 bersaudara ya, yaitu Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar itu adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kauman atau Masjid Gede. Kemudian latar belakang keluarga dan pendidikan. Dahulu nama Kiai Ahmad Dahlan ini adalah Muhammad Darwis. Kiai Dahlan ini termasuk keturunan dari ke-12 ya. Keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang terkemuka di antara Wali Songo. Nah, jadi ini adalah silsilahnya ya, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadullah, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik, ya, Demang Jurung Juru Kapi Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo, Ki Ilyas, Ki Murtada, Ki Haji Muhammad Sulaiman, Ki Haji Abu Bakar sampai Muhammad Darwis. Jadi Muhammad Darwis atau Ki Haji Dahlan itu adalah keturunan Wali Songo ya, atau keturunan Nabi ya, dari Maulana Malik Ibrahim. Ya, pada umur 15 tahun Kiai Dahlan itu pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu ya selama 5 tahun. Menuntut ilmu agama sekalian juga menunaikan ibadah haji. Kiai Dahlan itu juga pemikirannya terpengaruh oleh Muhammad Abduh ya, kemudian Al-Afghani, Rasid Ridho dan Ibnu Taimiyah. Pada tahun 1903 ya, 1903 ia kembali ke Mekah ya. Jadi 2 kali Kiai Dahlan ini ke Mekah ya, dan menetap selama 2 tahun ya. Yang kedua itu ya sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU itu mempunyai guru yang sama, yaitu Syekh Ahmad Khatib. Nah, kemudian pada tahun 1912 Muhammadiyah berdiri oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menikah dengan ya seorang perempuan yang bernama Siti Walidah, sepupunya sendiri ya. Jadi tidak apa-apa ya kalau sesama sepupu menikah, tapi kalau bisa jangan sampai sepupu yang dekat. Kalau bisa sepupu yang mungkin sepupu agak jauhan lah. Kemudian pengalaman organisasi banyak sekali ya, ada Jamiatul Khair, kemudian Budi Utomo, Syarikat Islam dan lain sebagainya. Kemudian ya Kiai Ahmad Dahlan itu mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Jadi agar Muhammadiyah itu mendapatkan badan hukum, jadi Kiai Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini ya, bisa dibaca sendiri bagaimana Kiai Ahmad Dahlan itu sangat-sangat berjuang dalam menegakkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya dan juga dalam mendirikan Muhammadiyah serta dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bisa juga nanti kalian melihat di di film Sang Pencerah. Kemudian pahlawan nasional Kiai Ahmad Dahlan adalah seseorang yang diberi ya, gelar oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional. Kiai Dahlan
telah mempelopori. Kenapa jadi pahlawan nasional? Karena mempelopori kebangkitan umat Islam. Kemudian dengan organisasi Muhammadiyah juga telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsa. Dan dengan organisasinya juga Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan. Dan dengan organisasi Muhammadiyah, bagian wanita yaitu Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengejar pendidikan dan berfungsi sosial. Ya. Nah, itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Kiai Haji Ibrahim, ya, Kiai Haji Ibrahim ini adalah ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan sebentar lagi atau lagi sakit-sakitan, ya, sebentar lagi akan wafat, maka Kiai Dahlan itu berwasiat agar yang menggantikannya adalah Kiai Haji Ibrahim. Ia berpesan kepada sahabatnya agar tongkat kepemimpinan Muhammadiyah sepeninggalnya diserahkan kepada Kiai Haji Ibrahim, yaitu adik ipar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ibrahim ini terkenal sebagai ulama besar, menyatakan tidak sanggup memikul beban yang demikian berat itu. Namun atas dasarkan sahabatnya, Kiai Haji Ibrahim akhirnya mau juga, ya. Kiai Ibrahim ini lahir di Kauman juga, ya, pada tanggal 7 Mei 1874. Ya. Kemudian Kiai Ibrahim juga menikah dengan Ibu Musinah. Tapi yang pertama yaitu Kiai Ibrahim menikah dengan Siti Musidah. Kiai Ibrahim selalu menggunakan jubah panjang. Kiai Ibrahim ini adalah seorang yang hafal Al-Quran dan juga ahli qiraah. Qiraah itu adalah seni baca Al-Quran. Dan juga mahir berbahasa Arab. Nah, itu kelebihan dari Kiai Ibrahim. Pada masa kepemimpinan Ibrahim, ya, kegiatan yang dapat dikatakan menonjol, ya, dan penting dan patut dicatat yaitu masa kepemimpinan Ibrahim telah mendirikan Fond Dahlan yang diketuai oleh Haji Fahrudin, yaitu lembaga yang ditunjuk untuk memberikan beasiswa pendidikan bagi orang anak yang kurang mampu namun cerdas. Nah, terus pada tahun 1925 diadakan juga khitanan massal. Terus pada masa Kiai Ibrahim juga dakwah Muhammadiyah secara gencar disebarluaskan keluar Jawa. Jadi bukan hanya ke Jawa saja. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengirimkan putra-putri lulusan sekolah atau madrasah seperti mualimin dan mualimat ke seluruh pelosok tanah air. Ya. Nama programnya dahulu Anak Panah Muhammadiyah. Jadi ketika lulus mualimin, ya, atau pondok pesantren mualimin dan mualimat itu santri-santrinya langsung diterjunkan ke pelosok tanah air untuk menyebarkan dakwah Muhammad. Pada tahun 1929 Muhammadiyah juga mendirikan Uitgefster Mai, yaitu badan usaha penerbitan buku-buku. Ya, sekarang namanya Majelis Pustaka dan Informasi. Kemudian dalam Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar diputuskan agar Muhammadiyah mendirikan surat kabar. Surat kabar ini kemudian dikenal dengan Majalah Adil. Terus selama periode Kiai Ibrahim juga selalu terpilih kembali sebagai ketua dalam 10 kali Kongres Muhammadiyah. Jadi dahulu Kiai Ibrahim ini selalu terpilih, ya, dalam 10 kali Kongres. Kemudian Haji Fahrudin, nah, atau sering dipanggil Muhammad Jazuli, adalah seorang perjuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah. Ia tidak pernah mendapat pendidikan di sekolah-sekolah umum. Pelajaran agama mula-mula diterima ayahnya, Haji Hashim, kemudian dari beberapa ulama terkenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi pendidikan agama itu hanya diterima dari ayahnya, atau pelajaran agama, dan juga dari ulama-ulama terkenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fahrudin dianggap sebagai tokoh yang serba bisa. Silih berganti tugas penting diserahkan kepadanya, antara lain mengurus bagian dakwah, bagian taman pusaka, dan bagian pengajar. Jadi Kiai Haji Fahrudin ini punya kelebihan yang banyak sekali.
Selain itu, ia pernah pula diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Jadi pernah juga ya Haji Fahrudin ini perwakilan umat Islam untuk menghadiri perwakilan umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Kemudian, nah ini Kiai Haji A.R. Fahrudin. Nama lengkapnya A.R. ini Abdul Rozak. Yaitu pemegang rekor paling lama memimpin Muhammadiyah. Jadi yang paling lama memimpin Muhammadiyah itu adalah Kiai Haji A.R. Fahrudin. Yaitu selama 22 tahun. Ya, paling lama kalau Indonesia, siapa yang memimpin Indonesia paling lama yaitu Presiden Soeharto. Nah, siapa yang memimpin paling lama paling lama Muhammadiyah adalah Kiai Haji A.R. Fahrudin. Dan Kiai Haji A.R. Fahrudin serta Presiden Soeharto ini adalah hidup dalam satu zaman yang sama. Dan terkenal mereka berdua ini akrab sekali ya, Kiai Haji A.R. Fahrudin dan juga Presiden Soeharto. Nah, ini adalah tanggal lahirnya tanggal 14 Februari. Ayahnya juga adalah seorang Kiai Haji Fahrudin, tapi bukan Fahrudin yang di atas ini ya. Ya. Kemudian ibunya adalah Maimunah. Setelah ayahnya tidak menjadi penghulu dan usaha dagang batiknya juga jatuh, maka ia pulang ke desanya di Bleberan, Galur, Kulon Progo. Nah, Kiai Haji A.R. Fahrudin ini adalah orang yang mulai dari SD itu sekolahnya di Muhammadiyah ya. Sampai pernah masuk di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian baru belajar 2 tahun ayahnya meninggal, memanggil untuk pulang ke Bleberan, dan akhirnya tidak dilanjutkan lagi sekolah di Muallimin Muhammadiyah Jogja. Nah, setelah ayahnya meninggal 72 tahun ya, A.R. Fahrudin itu masuk belajar di Darul Ulum Muhammadiyah Wanapeti. Sekolah Muhammadiyah lagi. Nah, pada tahun 1935 A.R. Fahrudin dikirim ke Hofbester Muhammadiyah pada periode Kiai Haji Hisham ke Talang Balai, sekarang dikenal sebagai Ogan Komering Ilir, untuk mengembangkan gerakan dakwah Muhammadiyah. Di sana ia mendirikan sekolah Pusta Muallimin Muhammadiyah setingkat SMP. Pada tahun 1938 ia juga mengembangkan hal yang sama pada Kulak Paceh ya, Sekayu Musi Ilir, sekarang dikenal dengan Kabupaten Muba, Musi Banyu Asin. 3 tahun kemudian pada tahun 1941 ia pindah ke Sungai Batang, Palembang sebagai pengajar HIS atau Hollands Inland School Muhammadiyah yang setingkat dengan SD. Nah, jadi Kiai Haji A.R. Fahrudin ini adalah kader Muhammadiyah didikan hasil dari program Anak Panah Muhammadiyah. Nah, yang menjadi program Muallimin, walaupun Kiai A.R. Fahrudin bukan alumni Muallimin, cuman sebenarnya dia ya Kiai A.R. Fahrudin ini cuman menemani temannya untuk melaksanakan program Anak Panah Muhammadiyah. Nah, tapi setelah beberapa tahun yang temannya ini pulang, Kiai Haji A.R. Fahrudin malah tinggal lebih lama dari temannya itu. Padahal awalnya cuma menemani, malah tinggalnya lebih lama, dan dakwah yang dilakukan oleh Kiai Haji A.R. Fahrudin lebih banyak lagi pada temannya itu. Ya. Dan Kiai Haji Fahrudin ini adalah seorang guru, juga dikenal sebagai pembina Hizbul Waton. Nah, awalnya dari Talang Balai, kemudian ke Kulak Paceh. Kalau dahulu ada filmnya, namanya film Meniti 20 Hari. Nah, itu adalah film bagaimana
Kiai Haji A.R. Pahrudin itu bersepeda selama 20 hari dari Ulak Paceh sampai ke Palembang untuk menghadiri Kongres Muhammadiyah. Selama 20 hari itu melewati gunung, melewati jurang, melewati hutan sampai ketemu dengan harimau. Itu adalah A.R. Pahrudin ya. Jadi sangat luar biasa sekali dengan kegigihannya, kemudian dengan ilmunya juga, terus dengan kesabarannya. KJ A.R. Pahrudin ini juga dengan kesejukan dan wajah sejuknya juga, makanya tidak salah Muhammadiyah pernah dipimpin sangat lama sekali oleh Kiai Haji A.R. Pahrudin. Kiai Haji A.R. Pahrudin ini dikenal dengan nama Pak AR. Pak AR. Ya, banyak sekali ya. Dulu juga pernah Pak AR ini menyampaikan kritik, tapi disampaikannya secara halus dan sejuk. Nah, jadi walaupun Kiai Haji A.R. Pahrudin ini itu mengkritik, tetapi tetap dengan menggunakan bahasa yang baik dan sejuk, ya, tidak dengan bahasa yang keras. Terus juga bagaimana kedekatan Kiai Haji A.R. Pahrudin dengan Presiden Soeharto itu dikenal sangat-sangat dekat sekali, sampai-sampai dahulu pernah Pak AR ini menyurati Presiden Soeharto untuk meminjam uang untuk pembangunan Universitas Muhammadiyah Jogja. Ya, lalu dibalas oleh Presiden Soeharto. Ya, kata Presiden Soeharto, saya tidak bisa meminjamkan uang sebanyak itu, tapi akan saya berikan uang sebagian ya. Tapi pada saat itu sudah ratusan juta rupiah. Saya hanya bisa memberikan, ya bukan meminjam lagi, memberikan ya, ratusan juta saja untuk pembangunan Universitas Muhammadiyah. Nah, pada saat itu uang 100 juta itu sudah bisa banyak sekali ya. Sangat-sangat banyak sekali nilainya, bisa bernilai miliaran kalau zaman sekarang. Nah, itu adalah bagaimana Kiai Haji A.R. Pahrudin itu sangat-sangat dekat dengan Presiden Soeharto. Bahkan kalau ngomong saja dengan Presiden Soeharto, Kiai Haji A.R. Pahrudin ini biasanya pakai bahasa Jawa halus, Jawa kromo. Nah, karena memang Presiden Soeharto ini adalah Jawa sekali, Jawa kromo sekali, ya, Jawa Jogja. Nah itu ya. Kiai Haji A.R. Pahrudin adalah ulama yang karismatik atau punya karisma. Nah, kemudian wafat pada tahun 1995 ya, ketika Ustadz lahir ini. Belum ya, Agustus, kalau Ustadz Agustus. Ini 17 Maret 1995. Nah, kemudian Kiai Haji Hisham, Kiai Haji Islam, lahir di Kampung Kauman, Jakarta ya. Dia salah satu kader santri Kiai Haji Madahlan ya. Di Kiai Haji Hisham ini adalah kadernya Kiai Haji Madahlan langsung, murid Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung. Ya. Kiai Haji Hisham ya, selama kepemimpinannya berlangsung sejak tahun 1934 dalam Kongres Muhammadiyah. Ya. Kemudian Kiai Haji Mas Mansur lahir pada tanggal 25 Juni 1896 di Surabaya. Kiai Haji Mas Mansur ini adalah salah satu tokoh di di tiga serangkai. Nah, tiga serangkai kemerdekaan itu 4 serangkai ya. Ya, kemudian digantikan oleh Ki Bagos Hadikusumo. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan mengucapkan basmalah. Alhamdulillah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.